Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jagat Bercerita. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Pagi itu di Desa Sukarasa tidak seperti biasanya. Langit yang seharusnya cerah membentang luas di atas rumah-rumah panggung dengan atap daun nipah, kini diselimuti mendung tipis. Udara asin yang biasa menyegarkan terasa berat, seolah membawa firasat yang tidak menyenangkan. Di teras rumah, Ibu Sari mondar-mandir tak henti, matanya terus-menerus menatap jalan setapak yang kosong. Jantungnya berdebar kencang, menabuh irama cemas yang tak bisa ia jelaskan. "Anjani, nak." "Anjani," panggilnya lirih. Tidak ada sahutan, hanya gemerisik dedaunan yang ditiup angin laut. Anjani, putri satu-satunya, adalah permata di desa itu. Gadis 19 tahun itu bukan hanya cantik dan cerdas, tetapi juga memiliki ambisi yang menular. Anjani baru saja diterima di salah satu universitas negeri, sebuah pencapaian yang terasa seperti mimpi bagi seluruh desa Sukarasa. Besok adalah hari keberangkatannya, dan malam sebelumnya, ia sudah mengepak semua barang-barangnya dengan riang. Ia adalah harapan, simbol bahwa mimpi bisa diraih meski terlahir dari keluarga sederhana di tepi laut. "Mungkin dia sudah di balai desa, Bu," kata ayah Ridwan, mencoba menenangkan istrinya. "Semalam kan dia bilang mau membantu ibu kepala desa. Mereka mau menyiapkan syukuran untuk kelulusan Anjani." Namun, ucapan ayah Ridwan tidak mampu menenangkan kegelisahan Ibu Sari. Naluri keibuannya berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia sudah mengecek ke balai desa dan rumah tetangga, tetapi tidak ada yang melihat Anjani sejak ia masuk ke kamarnya tadi malam. Seiring waktu berlalu, kekhawatiran itu berubah menjadi kepanikan yang menyebar seperti virus. Warga desa, yang biasanya sibuk dengan aktivitas mereka, kini berkumpul untuk mencari Anjani. Mereka menyisir ganggang sempit, menyusuri garis pantai, bahkan menembus kebun-kebun yang lebat. Namun, setiap jejak seolah hilang, seolah Anjani telah lenyap di telan malam. Desa yang tadinya damai kini diselimuti ketakutan. Keputusasaan semakin dalam seiring senja yang merangkak naik, mewarnai langit dengan warna-warna kelabu yang suram. Di antara cahaya yang meredup, sekelompok anak kecil sedang bermain petak umpet di halaman belakang rumah Anjani. Mata mereka yang polos menemukan sesuatu yang aneh. Tong besar, yang biasanya digunakan untuk fermentasi ikan dan selalu diletakkan di sudut, kini bergeser sedikit. Sebuah noda gelap yang basah terlihat di permukaannya, memancarkan bau amis yang tidak biasa, bercampur dengan aroma busuk yang tajam. Anak-anak itu, didorong rasa penasaran, berusaha membuka tutup tong, tetapi tutupnya terlalu berat. Mereka lantas memanggil Pak Budi, seorang tetangga yang kebetulan lewat. "Pak, coba lihat, tong ini kayaknya aneh," seru salah satu anak. Pak Budi mendekat dengan curiga. Ia mengernyitkan dahi saat mencium bau aneh yang menusuk hidungnya. Dengan sekuat tenaga, ia mengangkat tutup tong. Bau busuk itu langsung menyerang, membuat perutnya mual. Namun, ia tak sempat menutupnya kembali karena sebuah teriakan melengking dari seorang anak perempuan menghentikannya. "Pak, itu Kak Anjani." Pak Budi segera mengarahkan senter kecilnya ke dalam tong. Sorot cahaya itu jatuh pada sosok yang meringkuk di dasar tong. Tubuhnya kaku, pakaiannya basah, dan wajahnya membiru. Matanya kosong, menatap ke atas seolah menantikan sesuatu yang tidak pernah datang. Seketika, teriakan histeris menggema. Warga desa yang mendengar suara itu langsung berkerumun. Ibu Sari yang tiba di lokasi, melihat pemandangan itu, jatuh berlutut, tangisnya pecah memilukan. Ayah Ridwan hanya bisa memeluk istrinya, air matanya tak terbendung. Anjani, sang harapan desa, kini hanya tinggal kenangan yang tragis,
terbungkus di dalam tong yang busuk. Dengan penemuan ini, misteri menghilangnya Anjani kini berubah menjadi kasus pembunuhan yang kejam. Pertanyaan yang tak terelakkan mulai bergelayut di benak semua orang. Siapa yang tega melakukan perbuatan sekeji ini? Malam merangkak naik, membawa serta tim forensik dan polisi dari kota. Kompol Arifin, seorang penyidik veteran dengan mata yang tajam dan wajah lelah, mengamati lokasi kejadian. Lampu sorot polisi menyorot tong besar itu, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di halaman rumah Anjani. Udara di sekitar tong masih berbau busuk, dicampur dengan aroma formalin yang dibawa oleh tim forensik. Kompol Arifin memberi isyarat kepada bawahannya, amankan area, jangan biarkan siapapun masuk. Ia mendekati tong dengan hati-hati. Ia melihat tubuh Anjani, yang masih meringkuk di dalam, dikelilingi oleh cairan berwarna coklat keruh. Tubuhnya tampak utuh, tanpa luka tusukan atau tembakan yang jelas. Hal ini membuat Arifin berpikir, pelaku mungkin menggunakan cara lain untuk membunuh. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, bisik seorang forensik. Tidak ada bekas cakaran, tidak ada rambut di tangan korban. Ini bukan perkelahian. Lalu, seorang petugas melaporkan, "Komandan, kami sudah memeriksa seluruh rumah. Tidak ada tanda-tanda pintu atau jendela yang dibobol." Arifin mengangguk. Situasi ini semakin aneh. Jika tidak ada pembobolan, maka pelaku adalah seseorang yang dikenal oleh korban. Seseorang yang masuk ke rumah tanpa paksaan. Arifin mengalihkan perhatiannya ke ayah Ridwan dan Ibu Sari yang masih terguncang. Ia meminta mereka untuk memeriksa barang-barang Anjani. Setelah beberapa saat, ayah Ridwan kembali dengan wajah bingung. "Ini aneh, Komandan. Uang untuk biaya kuliahnya masih ada di dalam lemari. Perhiasan emasnya juga tidak hilang. Ini bukan perampokan." Pengakuan itu membuat Arifin semakin yakin. Motif pembunuhan ini bukan uang. Ada sesuatu yang lebih personal, lebih gelap, di balik tragedi ini. Seseorang yang mengenal Anjani dan keluarganya dengan baik, dan menyimpan dendam atau niat jahat. Ia menginstruksikan anak buahnya untuk segera mengumpulkan sidik jari dari seluruh benda di sekitar rumah, dan mencari petunjuk sekecil apapun. Matahari sudah terbit ketika Kompol Arifin dan timnya kembali ke kantor polisi. Aroma kopi pahit dan kertas-kertas laporan memenuhi ruangan. Semua informasi yang mereka kumpulkan menunjuk ke satu kesimpulan, pembunuhan ini dilakukan oleh seseorang dari lingkaran terdekat Anjani. Tidak ada tanda-tanda perampokan, dan tidak ada paksaan untuk masuk ke rumah. Ini adalah kasus yang melibatkan kepercayaan yang dikhianati. Kompol Arifin memanggil dua orang yang terakhir kali terlihat bersama Anjani, ayah Ridwan, yang merupakan ayah kandungnya, dan Indra, sepupu Anjani yang tinggal serumah dengan mereka sejak orang tuanya meninggal. Keduanya duduk di ruang interogasi yang berbeda, dengan aura ketegangan yang berbeda pula. Ayah Ridwan tampak hancur. Matanya merah, kantung matanya menghitam, dan suaranya serak. Ia menjawab setiap pertanyaan dengan jujur, menceritakan bagaimana ia dan istrinya sangat bangga pada Anjani, dan betapa mereka tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Ia tidak punya musuh, dan sejauh yang ia tahu, Anjani juga tidak. Ia hanya berharap keadilan segera ditegakkan. Berbeda dengan ayah Ridwan, Indra menunjukkan sikap yang mencurigakan. Ia tampak gelisah, sesekali menggaruk lehernya dan menghindari tatapan Kompol Arifin. Ia mengaku tidur nyenyak sepanjang malam dan tidak tahu apa-apa tentang hilangnya Anjani. Saat ditanya tentang hubungan mereka, Indra menjawab bahwa mereka hanya seperti saudara. Namun, Kompol Arifin mencium kejanggalan dari sikapnya yang terlalu defensif. "Indra," kata Kompol Arifin, suaranya tenang tapi menusuk, "apakah ada hal lain yang kau tahu tentang Anjani? Mungkin tentang masalah yang dia hadapi, atau seseorang yang tidak disukainya?" Indra menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Tidak ada, Komandan.
Anjani itu baik ke semua orang. Bagaimana denganmu, Indra? Tanya Arifin, tatapannya menembus ke dalam. Apakah kau punya masalah? Tubuh Indra menegang. Ia terdiam sejenak sebelum menjawab, tidak. Masalah apa? Hutang judi, misalnya? Tanya Kompol Arifin, tanpa basa-basi. Kami mendapat laporan bahwa kau sering berjudi, dan baru-baru ini kau kalah besar. Wajah Indra langsung memucat. Ia menatap Arifin dengan mata melebar, seperti rusa yang terperangkap dalam sorot lampu. Kebisuan yang tiba-tiba melingkupi ruangan itu sudah menjadi jawaban yang jelas. Kebisuan Indra di ruang interogasi terasa lebih nyaring daripada teriakan. Itu adalah keheningan yang penuh dengan ketakutan, penyesalan, dan rahasia yang terkubur dalam. Kompol Arifin menatapnya, tidak terburu-buru. Ia tahu, setelah jeda yang panjang, orang yang bersalah akan berbicara. Kebisuanmu sudah menjawab pertanyaanku, kata Kompol Arifin, sambil menyandarkan punggungnya ke kursi. Sekarang, aku hanya ingin kau menceritakan detailnya. Kenapa kau berbohong? Kenapa kau menyembunyikan masalahmu? Indra masih terdiam, matanya menunduk. Tangan yang sedari tadi ia gerakkan di atas meja kini mengepal, buku-buku jarinya memutih. Saya malu, bisiknya, suaranya nyaris tidak terdengar. Malulah karena kau berbohong, Indra. Bukan karena hutangmu, jawab Arifin tegas. Anjani adalah sepupumu, keluargamu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, bahu Indra bergetar. Sebuah isak tangis lolos dari mulutnya. Ia mengangkat wajahnya yang kini dibasahi air mata dan menatap Kompol Arifin. Tatapannya bukan lagi tatapan yang defensif, melainkan tatapan putus asa. Saya butuh uang, Komandan, akunya, suaranya pecah. Banyak. Saya kalah besar di meja judi dan rentenir mengancam akan menyakiti saya, menyakiti keluarga. Mereka tahu saya tinggal di sini, dan mereka mengancam akan membakar rumah jika saya tidak segera membayar. Ia berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Saya tahu Anjani punya uang untuk kuliahnya. Saya pikir, saya hanya akan meminjamnya, nanti saya kembalikan setelah saya dapat kerja. Jadi kau membunuh Anjani demi uang? Tanya Kompol Arifin, suaranya dingin. Indra menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak, saya tidak membunuhnya. Saya hanya meminta uangnya. Saya datang ke kamarnya malam itu. Dia sedang sibuk mengepak barang. Saya mencoba bicara baik-baik, menjelaskan masalah saya, meminta dia untuk meminjamkan uangnya. Tapi dia menolak. Dia bilang, Indra, uang ini bukan milikku sendiri. Ini uang tabungan ayah dan ibu selama bertahun-tahun. Ini untuk masa depanku. Saya marah, Komandan. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya di bawah tekanan. Rentenir itu, mereka sangat menakutkan. Mata Indra berkaca-kaca, mengingat kembali malam itu. Saya terus memohon, tapi dia tetap menolak. Kami mulai bertengkar, dia bilang saya tidak punya masa depan dan hanya bisa merusak orang lain. Kata-katanya menyakitkan, Komandan. Saya kehilangan kendali. Saya mendorongnya. Dia terbentur, kepalanya. Tenggorokannya tercekat. Kompol Arifin menunggu, membiarkan Indra melanjutkan sendiri. Saya panik. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya mencoba membangunkannya, tapi dia tidak bergerak. Saya membawanya keluar dan menyembunyikannya di tong. Saya harap tidak ada yang menemukannya. Saya hanya ingin waktu untuk berpikir, untuk mencari solusi. Kompol Arifin mengeluarkan sebuah amplop plastik berisi barang bukti. Apakah ini milikmu? Di dalam amplop itu, terdapat sidik jari yang cocok dengan sidik jari Indra, yang ditemukan di tutup tong. Indra menatapnya tanpa daya. Ia tidak lagi bisa bersembunyi. Semua kebohongan yang ia bangun runtuh dalam sekejap.
Di balik kebisuan yang penuh ketakutan, terungkaplah sebuah kebenaran yang pahit, bukan perampokan, bukan dendam, melainkan keputusasaan sesaat yang berujung pada hilangnya nyawa. Sebuah kejahatan yang tidak direncanakan, namun menghancurkan segalanya. Pengumuman resmi dari pihak kepolisian menjadi badai yang menerjang ketenangan desa Sukarasa. Kabar bahwa Indra, sepupu Anjani yang sudah dianggap anak sendiri, adalah pelaku pembunuhan itu menyebar dengan cepat. Awalnya, tidak ada yang percaya. Indra adalah sosok yang dikenal ramah, pendiam, dan suka membantu. Bagaimana mungkin pemuda yang mereka kenal tumbuh di antara mereka bisa melakukan perbuatan sekeji itu? Di rumah Anjani, tangisan Ibu Sari kini tidak lagi hanya berisi duka, tetapi juga rasa sakit yang menusuk akibat pengkhianatan. Ia tidak bisa lagi menatap ayah Ridwan, suaminya, yang selama ini telah menjadi penopang hidupnya. Rasa percaya mereka hancur berkeping-keping. Ayah Ridwan yang selalu sabar dan tabah, kini duduk terdiam di sudut ruangan, wajahnya membeku. Tatapannya kosong, seolah jiwanya ikut pergi bersama Anjani. "Bagaimana mungkin, Mas?" bisik Ibu Sari, suaranya parau. "Indra, kita rawat dia sejak kecil. Kita besarkan dia seperti anak sendiri. Dia yang membunuh Anjani." Ayah Ridwan tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala, membiarkan air matanya mengalir. Rasa sedih yang ia rasakan jauh lebih dalam dari sekadar kehilangan seorang anak. Ia merasa dikhianati oleh orang yang ia cintai, orang yang ia percaya. Hati mereka, yang sudah hancur, kini dipenuhi dengan kebingungan. Warga desa juga terbagi. Ada yang merasa kasihan pada Indra, menganggapnya korban dari utang judi yang menghancurkan. Mereka berpendapat bahwa Indra tidak punya pilihan lain. Namun, ada pula yang marah besar, tidak bisa memaafkan perbuatan Indra. Mereka menuntut keadilan, agar Indra mendapatkan hukuman yang setimpal. Rumah Anjani kini menjadi pusat perhatian, bukan lagi karena prestasi sang putri, tetapi karena tragedi dan pengkhianatan yang terjadi di dalamnya. Keluarga Anjani, yang dulunya dihormati, kini harus menghadapi tatapan kasihan dan bisik-bisik yang menyakitkan. Di tengah semua kekacauan ini, Kompol Arifin memandang ke arah laut dari jendela kantornya. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Hukuman untuk Indra adalah satu hal, tetapi penyembuhan luka batin yang dirasakan oleh keluarga dan seluruh desa adalah sesuatu yang jauh lebih sulit. Kasus ini bukan hanya tentang pembunuhan, tetapi juga tentang kehancuran sebuah keluarga dan rusaknya kepercayaan dalam sebuah komunitas kecil. Hari-hari berikutnya terasa seperti kabut tebal yang menyelimuti desa Sukarasa. Di rumah Anjani, tangisan telah mereda, digantikan oleh keheningan yang lebih memilukan. Ayah Ridwan dan Ibu Sari menjalani hari-hari mereka seperti boneka yang digerakkan oleh tali yang putus. Mereka makan, minum, dan tidur, tetapi tidak ada semangat hidup di mata mereka. Rasa sakit akibat kehilangan Anjani bercampur dengan pengkhianatan Indra, menciptakan luka yang sangat dalam. Ibu Sari mencoba membersihkan kamar Anjani, tetapi setiap sentuhan pada buku, baju, atau bantalnya terasa seperti tusukan pisau. Sebuah buku harian kecil jatuh dari rak. Ibu Sari membukanya dengan tangan bergetar, dan air mata kembali mengalir saat ia membaca tulisan tangan putrinya. "Aku tidak sabar untuk kuliah. Aku ingin belajar banyak hal, dan saat lulus nanti, aku akan kembali ke sini. Aku akan menjadi guru, dan aku akan membangun sekolah kecil di desa kita. Anak-anak di sini berhak mendapatkan pendidikan yang lebih baik." Kata-kata itu, yang ditulis dengan penuh semangat oleh Anjani, memicu sesuatu dalam diri Ibu Sari. Itu bukan hanya impian Anjani, tetapi juga harapan mereka semua. Ia menyadari bahwa jika ia menyerah pada kesedihan, Anjani tidak akan pernah bisa meraih mimpinya. Ibunya tidak bisa menjadi guru, tetapi ia bisa memastikan warisan Anjani tetap hidup. Malam itu,
Ibu Sari berbicara dengan Ayah Ridwan, suaminya. "Mas, Anjani punya mimpi besar. Dia ingin jadi guru." Ayah Ridwan menatap istrinya dengan tatapan kosong. "Kita tidak bisa membiarkan mimpinya mati begitu saja," lanjut Ibu Sari, suaranya kini dipenuhi kekuatan yang baru. "Kita tidak bisa membawa Anjani kembali, tetapi kita bisa mewujudkan mimpinya. Kita bisa membangun rumah belajar untuk anak-anak di sini. Mereka adalah harapan kita selanjutnya, seperti Anjani." Ayah Ridwan tidak menjawab, tetapi matanya, yang selama ini kosong, kini berkedip perlahan. Ada cahaya kecil di dalamnya, sebuah cahaya yang menunjukkan bahwa ia sedang mendengarkan. Mereka berdua tahu, jalan ini akan sangat sulit, tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka dan menemukan kembali tujuan hidup mereka. Mengubah duka menjadi sebuah aksi nyata, untuk Anjani, untuk desa mereka. Beberapa minggu kemudian, rumah Anjani yang dulu diselimuti duka mulai bertransformasi. Ayah Ridwan, dengan bantuan beberapa tetangga yang peduli, mengubah ruang depan yang biasanya kosong menjadi sebuah kelas kecil. Mereka membuat rak-rak sederhana dari kayu bekas untuk menaruh buku-buku lama milik Anjani. Papan tulis kecil yang dulu digunakan Anjani untuk belajar kini digantung rapi di dinding. Semua dilakukan dengan hati-hati, seolah-olah setiap paku yang ditancapkan adalah penghormatan untuk putrinya. Awalnya, warga desa ragu. Mereka melihat rumah itu sebagai tempat di mana tragedi terjadi, bukan sebagai tempat harapan. Beberapa orang tua bahkan khawatir untuk mengizinkan anak-anak mereka mendekat. Namun, Ibu Sari tidak menyerah. Setiap sore, ia duduk di teras, menunggu. Hari pertama, tidak ada yang datang. Hari kedua, masih kosong. Ibu Sari hampir kehilangan harapan, tetapi ia teringat kata-kata di buku harian Anjani. Pada hari ketiga, dua anak kecil, seorang gadis dan seorang anak laki-laki, datang dengan rasa malu-malu. Mereka adalah anak-anak dari tetangga yang paling dekat. Ibu Sari menyambut mereka dengan senyum hangat. Ia mengambil sebuah buku cerita Anjani yang bergambar dan mulai membacakan kisahnya dengan suara yang lembut. Lamat-lamat, anak-anak itu terhanyut dalam cerita, mata mereka berbinar-binar. Keesokan harinya, 3 anak lagi datang. Lalu 5. Lalu 10. Mereka datang bukan hanya untuk mendengarkan cerita, tetapi juga untuk belajar berhitung, menulis, dan menggambar. Di bawah bimbingan Ibu Sari, tawa anak-anak mulai memenuhi ruangan yang dulunya penuh air mata. Ayah Ridwan, yang tadinya hanya menjadi penonton, kini aktif membantu. Ia memperbaiki mainan anak-anak yang rusak, membuat alat peraga sederhana, dan menceritakan kisah-kisah masa lalunya saat menjadi nelayan. Mereka menyadari bahwa dengan mengajar, mereka tidak hanya mengisi hari-hari kosong, tetapi juga merasakan kehadiran Anjani di setiap senyum dan keceriaan anak-anak. Ruangan itu tidak lagi terasa seperti sebuah makam untuk masa lalu, tetapi sebuah taman yang subur untuk masa depan. Suatu sore, seorang anak kecil bertanya, "Bu, nama sekolah ini apa?" Ibu Sari dan Ayah Ridwan saling berpandangan. Ayah Ridwan mengangguk perlahan, matanya penuh haru. Ibu Sari tersenyum, "Ini namanya Rumah Belajar Anjani Lestari." Nama itu adalah pengingat bahwa bahkan dalam kegelapan yang paling pekat, cahaya dari sebuah impian yang tulus dapat terus bersinar, menjadi mercusuar bagi mereka yang tersesat. Waktu terus berjalan, dan Rumah Belajar Anjani Lestari telah menjadi detak jantung baru bagi desa Sukarasa. Tawa anak-anak kini bukan lagi hal asing di rumah itu. Setiap sore, rumah itu ramai, penuh dengan suara-suara yang belajar mengeja, menghafal perkalian, dan menceritakan petualangan imajinatif. Ibu Sari dan Ayah Ridwan, yang tadinya hanya berdua dalam kesedihan, kini dikelilingi oleh puluhan wajah kecil yang penuh rasa ingin tahu. Perlahan, mereka menyadari bahwa rasa sakit yang mereka rasakan tidak hilang,
tetapi ia berubah. Setiap kali seorang anak berhasil membaca kata yang sulit atau menyelesaikan soal matematika yang rumit, hati mereka dipenuhi kebanggaan yang sama, seolah-olah mereka sedang merayakan keberhasilan Anjani. Mereka menemukan kekuatan dalam memberikan, dan di setiap senyum anak-anak itu, mereka melihat refleksi dari impian putri mereka. Rumah belajar ini tidak hanya mengubah kehidupan Ayah Ridwan dan Ibu Sari, tetapi juga mengubah desa. Orang tua yang awalnya ragu, kini sangat antusias. Mereka bergotong royong menyumbangkan buku bekas, papan tulis, bahkan sedikit uang untuk membeli kapur. Rumah itu, yang dulu menjadi saksi bisu tragedi, kini menjadi simbol persatuan dan harapan. Suatu hari, seorang pria asing datang dari kota. Ia adalah seorang wartawan yang mendengar kisah tentang Anjani dan rumah belajar yang didirikan oleh orang tuanya. Ia melihat bagaimana kesedihan diubah menjadi kekuatan, dan bagaimana sebuah komunitas yang hancur menemukan kembali harapan mereka. Berita tentang rumah belajar Anjani Lestari tersebar luas, menyentuh hati banyak orang dan menginspirasi mereka untuk berbuat kebaikan. Meskipun Anjani sudah tiada, namanya hidup abadi, tidak hanya sebagai korban dari sebuah tragedi, tetapi sebagai inspirasi yang menyalakan cahaya di hati setiap anak di desa Sukarasa. 2 bulan berlalu sejak wartawan dari kota itu berkunjung. Berita tentang rumah belajar Anjani Lestari menyebar jauh lebih cepat dan luas dari yang mereka bayangkan. Suatu pagi, sebuah mobil besar berhenti di depan rumah Ayah Ridwan dan Ibu Sari. Dari dalamnya, turun pria yang sama, wartawan itu, Bima, dan 2 orang asing yang mengenakan kemeja berlogo sebuah yayasan pendidikan nasional. Dilisensikan oleh Google. Ayah Ridwan, Ibu Sari, sapa Bima dengan senyum lebar, "Saya kembali. Cerita kalian telah menginspirasi banyak orang. Kami dari Yayasan Pendidikan Harapan ingin membantu mewujudkan mimpi Anjani lebih jauh lagi." Ketua yayasan, seorang wanita paruh baya bernama Ibu Ratih, menjelaskan bahwa mereka ingin membantu membangun sebuah bangunan permanen untuk sekolah, lengkap dengan fasilitas yang lebih memadai. "Kami tidak akan mengambil alih, Ayah Ridwan, Ibu Sari. Kami ingin menjadi mitra Anda. Ini adalah proyek desa, dan kami di sini untuk mendukungnya," jelasnya. Ayah Ridwan dan Ibu Sari tidak bisa menahan air mata haru. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kebaikan sekecil itu bisa membawa dampak sebesar ini. Dengan dukungan yayasan, proyek pembangunan sekolah pun dimulai. Lahan kosong di samping rumah mereka, yang dulunya hanya ditumbuhi ilalang, kini dipenuhi oleh pekerja dan relawan. Warga desa bergotong royong, dari mengangkut material hingga menyiapkan makanan untuk para pekerja. Mereka semua merasa memiliki bagian dalam mewujudkan impian Anjani. Di tengah kesibukan itu, Ayah Ridwan dan Ibu Sari duduk di teras, menyaksikan anak-anak desa belajar di rumah belajar mereka yang sederhana, dan melihat fondasi sekolah baru perlahan mulai terbentuk. Mereka menyadari bahwa mereka telah menemukan cara untuk menyalurkan duka mereka menjadi sesuatu yang berarti. Anjani tidak pergi sia-sia. Kematiannya, yang tragis, telah menumbuhkan benih-benih harapan baru di desa mereka. Mereka tahu, impian Anjani, untuk menjadi guru dan membangun sekolah di desa, kini sedang terwujud. Bukan olehnya, melainkan oleh tangan-tangan yang dipimpin oleh kenangan akan dirinya. Waktu berlalu begitu cepat. 6 bulan setelah kunjungan yayasan, bangunan sekolah permanen itu berdiri kokoh. Dindingnya dicat cerah dengan warna biru laut dan putih bersih, atapnya yang baru memantulkan sinar matahari pagi, dan deretan jendela besar membuat ruangan di dalamnya dipenuhi cahaya alami. Di halaman depan, sebuah taman kecil sedang dibuat, dipenuhi bunga-bunga berwarna-warni yang ditanam oleh anak-anak. Pembangunan ini tidak hanya tentang mendirikan sebuah bangunan, tetapi juga tentang menyatukan kembali desa yang sempat terpecah. Dinding yang dulu memisahkan mereka kini digantikan oleh semangat gotong royong. Warga desa bekerja bahu-membahu,
dari mengangkut material hingga menyiapkan makanan untuk para pekerja dan relawan. Mereka semua merasa memiliki bagian dari proyek besar ini. Di salah satu sudut, terlihat seorang anak laki-laki bernama Adit, yang baru pindah ke desa, berdiri sendirian. Ia tampak pemalu dan enggan bergabung dengan anak-anak lain. Ayah Ridwan dan Ibu Sari, yang kini menjadi figur panutan bagi seluruh anak di desa, mendekatinya. "Adit, kenapa tidak bergabung dengan yang lain?" tanya Ibu Sari dengan lembut. "Mereka sedang membuat kebun." Adit menunduk, matanya menatap sepatu tuanya. Saya tidak punya teman, Bu." "Di sini, semua orang adalah teman," jawab Ayah Ridwan, tersenyum hangat. Ia mengulurkan tangan. "Ayo, mari kita mulai dengan menanam satu benih. Benih kecil ini akan tumbuh menjadi pohon besar, sama seperti impianmu." Adit ragu sejenak, tetapi ia akhirnya memegang sekop kecil yang diberikan Ayah Ridwan. Ia menanam benih pertamanya. Ayah Ridwan dan Ibu Sari berdiri di sampingnya, mengamati dengan bangga. Mereka tahu, fondasi yang sedang mereka bangun tidak hanya terbuat dari semen dan batu bata, tetapi juga dari kebaikan dan harapan yang tulus. Disinilah Anjani hidup kembali. Bukan dalam bentuk fisik, tetapi dalam setiap tawa anak-anak yang belajar, dalam setiap tangan yang bergotong royong, dan dalam setiap benih harapan yang mereka tanam. Mereka telah mengubah duka menjadi sebuah monumen abadi, sebuah mercusuar yang akan terus bersinar dan memandu desa Sukarasa menuju masa depan yang lebih cerah.